pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mau mulai ibadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau memulai ibadah, kami undang Tuhan Yesus hadir. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Gak kerasa ya adik-adik, bulan ini sudah bulan Mei. Kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah masih semangat dalam ibadah online-nya. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Pasukan Kristus siap. Yeay. Kita nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Apa adik-adik? Besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita.
hanya bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Dari awal lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita ulangi dari awal lagi ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagi siapa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sorak dengan sukacita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih, katakan terima kasih buat kesehatan kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Mari bersyukur kepada Tuhan. Syukur karena kebaikannya. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat semua kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Terima kasih semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat bangsa kami. Terima kasih buat kota kami. Terima kasih buat gereja kami. Terima kasih. Tak henti-hentinya kami berterima kasih sebab Engkau baik. Kami mau sayang Yesus. Kami mau sayang. Kami mau sayang Yesus.
Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Ini hidup kami. Kami bawa persembahan hidup kami sebagai ucapan syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa persembahan syukur kami Tuhan. Ini hidup kami. Engkau baik buat setiap kami. Engkau baik buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur kami. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur. Ini hidup kami ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik buat setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami yang di rumah-rumah mengucap syukur. Kami yang ada sedang sakit di rumah sakit, kami mengucap syukur sebab Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau mengucap syukur sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Dalam segala apapun Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Ini sembah kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau kalian sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih hari ini mengucap syukur. Kalau dalam keadaan senang pun mengucap syukur. Engkau yang sedang sakit saat ini di rumah-rumah mengucap syukur. Tuhan baik kepadamu. Kita
kita berdoa, kita mengucap syukur buat mereka yang di rumah sakit. Tuhan, Engkau baik buat setiap mereka. Buat setiap mereka Engkau tetap baik Tuhan. Engkau baik buat bangsa kami, Engkau baik buat kota kami, Engkau baik buat keluarga kami, Engkau baik buat gereja Tuhan, Engkau baik buat setiap kami, Engkau baik buat para pemimpin kami. Terima kasih. God, you're so good. God, you're so good. Amen. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Amen. Amen, Jesus. God, you're so good. Yes, amen, Jesus. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Say, God, you're so good. God, you're so good. Yes, God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sing together, God, you're so good. God, you're so good. Yes, amen. Jesus, God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so good. You're so good to me. Say amen. Say amen. Say hallelujah. Yes, Engkau baik buat kami. Engkau baik buat kami. Engkau baik buat setiap kami. Engkau baik, selalu baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat bangsa kami. Engkau baik buat bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami. Kami tahu bangsa kami ada di hatimu. Bangsa kami ada di pikiranmu Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini menjalani segala sesuatu dengan sendiri. Hari-hari yang sedang dihadapi oleh bangsa ini Tuhan, Engkau Allah Immanuel buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin yang memimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, semua para menteri, DPR, MPR, jajaran TNI Polri, semua ada dalam anugerah-Mu yang besar. Tuhan berkati, Tuhan sayangi, roh takut akan Tuhan atas mereka. Tuhan Yesus, Engkau baik buat bangsa kami. Kalau hari-hari ini dengan cuaca yang kurang baik, karena siklon udara dan dengan udara yang tidak sedang dalam keadaan tidak baik, Tuhan Engkau tetap baik buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi, menjagai, karena Engkau ada bersama dengan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga baik buat kota kami. Terima kasih buat cuaca yang hari-hari ini juga sedang tidak baik. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap baik atas kota kami. Engkau yang memberkati mulai dari gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, semua masyarakat yang ada di Riau Pekanbaru. Kami berdoa anugerah-Mu Tuhan buat bangsa dan buat kota kami. Kami berdoa Tuhan untuk vaksinasi akan segera sampai kepada masyarakat luas, sehingga semua akan menjadi sehat, semua menjadi pulih. Bukan hanya kesehatan pulih, tapi ekonomi bangsa ini pulih. Tuhan berkati supaya masyarakat Indonesia mengetahui, belajar
benar-benar tentang protokol kesehatan supaya mereka hidup benar untuk hidup sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga baik buat gereja Tuhan. Mulai dari Opa Niko bersama dengan 4 wakilnya, sayangi para pemimpin rohani kami, sayangi gereja Bethel Indonesia mulai dari pusat sampai ke cabang-cabang. Tuhan sayangi, Engkau baik buat gereja Bethel Indonesia. Engkau juga baik buat gereja kami yang ada di Rayon 12 Pekanbaru. Engkau sayangi Opa Gede bersama Om Yuli wakil yang ada di tempat ini. Terima kasih, Engkau baik buat gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sayangi hamba-hambamu, berikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa sayangi juga umat Tuhan yang ada di Rayon 12, mulai dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Berkati semua kami. Tuhan berkati kami sehat dan kuat. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati papa mama kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau hari-hari ini sedang dalam kesulitan karena tidak ada pekerjaan, Tuhan Engkau tetap baik. Engkau akan membukakan pekerjaan buat papa mama. Engkau akan membukakan untuk ekonomi, diberkati dalam nama Yesus. Berkati papa mama kami punya tetap pengharapan kepada Tuhan. Tidak hilang pengharapan, tetapi karena Tuhan Yesus baik kepada setiap kami, kepada keluarga kami. Berkati papa mama juga diberi sehat dan kuat. Berkati juga semua kami yang sedang sekolah online. Tuhan terima kasih, kalaupun masih online beri kami sukacita. Kami tetap bersyukur, Engkau baik Tuhan Yesus. Berkati kami boleh melewati semester demi semester dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua kami, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah, maupun waktu kami masih ada di tempat sakit maupun di rumah sakit. Tuhan berkati semua kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so yes, amen. God, you're so good, hallelujah. God, you're so good, you're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai setiap kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mulai firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Minggu ini kita sudah masuk di bulan baru. Begitu cepat waktu berjalan ya adik-adik. Bersyukur buat anugerah Tuhan Yesus yang membuat kita bisa melalui hari demi hari. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Kuatkanlah Hatimu. Kakak akan tunjukkan sesuatu nih. Apa ya adik-adik? Jreng 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 jreng. Ini kan rantai Kak. Buat apa ya? Oh, buat ikat anjing peliharaan supaya nggak lari pergi ya Kak ya? Oh no, oh no, oh no 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 no. Gitu ya? Bukan adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang dirantai. Dirantai? Ya, benar sekali. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya
di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai dengan pasal 23 ayat 11. Bunuh dia, dia harus mati. Demikian teriak orang banyak. Ada seorang bapak yang ditangkap di rumah Tuhan oleh beberapa orang Yahudi. Loh, bapak ini kesalahannya apa ya kira-kira? Ia tidak ada salahnya. Cuma saya fitnah, saya omong-omongin yang jelek tentang dia. Supaya dia mati dibunuh. Gara-gara dia sudah banyak orang yang diselamatkan dan pergi ke surga. Saya benci dia. Kira-kira demikianlah ucapan salah satu dari antara orang banyak itu, adik-adik. Kasihan sekali ya, padahal bapak ini tidak ada salahnya. Seluruh kota menjadi kacau balau. Mereka menyeret bapak ini keluar dari rumah Tuhan. Orang banyak mencoba untuk membunuh bapak ini. Badannya sampai merah-merah karena dipukul-pukuli. Orang banyak iri karena bapak ini membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus. Jadi orang-orang ini semua pada marah. Kepala pasukan tentara Roma menerima laporan bahwa seluruh Yerusalem telah kacau. Ia segera mengumpulkan tentara dan perwira, lalu cepat-cepat pergi kepada orang itu. Ketika orang Yahudi melihat kepala pasukan dan tentaranya, mereka berhenti memukul bapak ini. Untung tentara segera datang ya. Kalau tidak, pasti bapak ini sudah mati. Kepala pasukan itu menyuruh tentara-tentaranya untuk menangkap bapak ini dan mengikatnya dengan rantai kepada dua tentara di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian kepala pasukan itu bertanya, siapa orang ini dan kesalahan apa yang sudah dia lakukan? Tetapi di antara orang banyak itu ada yang berteriak begini dan juga ada yang berteriak begitu. Kepala pasukan itu tidak bisa memastikan mana yang benar karena suara orang-orang yang sangat ribut itu. Sehingga ia memerintahkan supaya bapak ini dibawa ke markas atau penjara. Bapak ini terpaksa digotong oleh tentara-tentara karena berdesak-desaknya orang banyak yang mengikuti mereka. Serta berteriak, bunuh dia, bunuh dia. Pada waktu tentara sudah siap membawa bapak ini ke markas atau penjara tadi, lalu bapak ini berkata kepada kepala pasukan, boleh aku mengatakan sesuatu kepadamu? Kepala pasukan menjawab, engkau dapat berbahasa Yunani? Kalau begitu, engkau bukan orang Mesir yang beberapa waktu lalu memulai pemberontakan dan memimpin 4.000 orang pembunuh masuk ke padang gurun. Siapa sebenarnya bapak yang mau dibunuh ini, adik-adik? Ternyata dia adalah Bapak Paulus. Bapak Paulus kemudian mengatakan, aku orang Yahudi dari Tarsus di Kilikia dan aku adalah warga dari kota yang penting. Aku meminta kepadamu, izinkan aku berbicara kepada orang banyak itu. Kepala pasukan itu memberi izin kepada Bapak Paulus untuk berbicara kepada orang banyak. Bapak Paulus berdiri di tangga dan dengan tangannya ia memberi isyarat atau tanda kepada orang banyak untuk diam. Ketika semuanya diam, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Bapak Paulus menyampaikan siapa dirinya, lahir dan dibesarkan di kota mana, siapa pendidiknya atau gurunya, bagaimana hidupnya dengan taat kepada Allah, bagaimana awal Bapak Paulus menganiaya pengikut Yesus, sampai membunuh mereka, sampai menerima surat tugas ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Kemudian Bapak Paulus menceritakan mengapa ia menjadi Kristen. Ketika di perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus menjumpainya. Kemudian ia menjadi buta selama 3 hari. Tuhan mengutus Bapak Ananias untuk mendoakannya. Kemudian saat itu Bapak Paulus dibaptis
dan ia memulai hidup yang baru dalam melayani Tuhan Yesus. Bapak Paulus menyampaikan, ketika Tuhan Yesus menyuruh Bapak Paulus untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh kepada orang-orang yang bukan Yahudi untuk memberitakan firman Tuhan, orang-orang masih terus mendengarkan Bapak Paulus berbicara. Tetapi pada kalimat yang terakhir itu mereka berteriak sekeras-kerasnya, "Bunuh orang itu, ia tidak patut hidup lagi." Mereka berteriak dan melepaskan pakaian mereka dan membuang debu ke udara. Kepala pasukan itu memerintahkan supaya Bapak Paulus dibawa masuk ke markas, supaya Bapak Paulus diperiksa dan dicambuk untuk mengetahui mengapa orang banyak itu berteriak demikian. Jadi tentara-tentara mengikat Bapak Paulus untuk dicambuk, adik-adik. Bapak Paulus berkata kepada perwira yang berdiri di sana, "Apakah diperbolehkan mencambuk warga negara Roma sebelum diadili?" Mendengar itu, perwira itu pergi kepada kepala pasukan dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Orang itu warga negara Roma." Kepala pasukan itu datang kepada Bapak Paulus dan berkata, "Katakanlah kepadaku, apakah engkau warga negara Roma?" Apa jawab Bapak Paulus? "Benar." Itu jawab Bapak Paulus tadi. Mereka yang akan mencambuk Bapak Paulus segera mundur. Kepala pasukan itu menjadi takut ketika ia menyadari bahwa Bapak Paulus adalah warga negara Roma. Pada hari berikutnya, kepala pasukan itu mau mengetahui mengapa Bapak Paulus dituduh oleh orang Yahudi. Ia membuka rantai Bapak Paulus dan memerintahkan imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama untuk bersidang. Kemudian ia membawa Bapak Paulus keluar dari markas atau penjara dan disuruh berdiri di hadapan mereka. Ketika Bapak Paulus berbicara di depan semua orang itu, Bapak Paulus ditampar mulutnya. Ketika Bapak Paulus menyadari bahwa sebagian dari mahkamah itu terdiri dari orang Saduki dan sebagian dari orang Farisi, ia berseru kepada mereka, "Saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, anak seorang Farisi. Aku diadili karena pengharapanku akan kebangkitan dari kematian." Ketika Bapak Paulus mengatakan itu, terjadilah perselisihan yang besar antara orang Farisi dan orang Saduki. Mahkamah itu terbagi dua. Orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dalam bentuk apapun, tidak dalam bentuk malaikat atau roh. Tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka timbullah keributan yang hebat. Beberapa orang Farisi yang menjadi guru agama berdiri dan menentang sungguh-sungguh. Mereka berkata, "Menurut kami orang ini," maksudnya Bapak Paulus tadi, "ia tidak bersalah sedikit pun. Barangkali memang ada roh atau malaikat yang berbicara kepadanya." Pertengkaran itu menjadi begitu hebat sehingga kepala pasukan itu takut kalau Bapak Paulus akan dikeroyok oleh mereka. Jadi ia menyuruh tentaranya pergi mengambil Bapak Paulus dari tengah orang-orang itu dan membawa dia ke markas atau penjara tadi. "Sudah sana, masuk." Bapak Paulus didorong secara kasar ke dalam penjara dan langsung ditutup pintunya. Gubrak. Sekarang Bapak Paulus sendirian di dalam penjara. Di dalam penjara, Bapak Paulus adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia berdoa seperti ini sama Tuhan. "Tuhan, kuatkan aku. Kasihani mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Paulus tidak menyerah dengan masalah yang dia hadapi. Dia tahu dia membutuhkan Tuhan Yesus yang akan menolongnya. Sementara Bapak Paulus berdoa, Tuhan Yesus datang menghampirinya. Tuhan Yesus tidak lupa loh adik-adik sama Bapak Paulus. Tuhan Yesus datang mau menguatkan Bapak Paulus. Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dan seketika itu juga Bapak Paulus menjadi kuat dan tetap bersemangat.
Di dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kita memang tidak mengalami seperti Bapak Paulus di penjara. Tapi mungkin keluarga kita sedang dalam masalah, difitnah atau dikata-kata yang jelek oleh orang lain. Mungkin ada orang yang berbuat jahat pada keluarga kita. Mungkin ada yang gak suka sama keluarga kita. Mungkin juga ada yang tidak suka kepada keluarga kita karena kita ngikut Tuhan Yesus. Seperti Bapak Paulus. Kita dijauhi teman karena kita ikut Tuhan Yesus. Bahkan ada yang gak mau berteman dengan kita karena kita anak Tuhan Yesus. Sama seperti yang telah dialami Bapak Paulus, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus gak pernah biarkan kita. Tuhan Yesus juga hadir di sini. Tuhan Yesus melihat kita, melihat kakak, juga adik-adik yang ada di rumah, papa, mama, satu persatu Tuhan lihat. Tuhan berpesan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, Tuhan itu Immanuel. Sama-sama bilang sama kakak, Tuhan itu Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian menghadapi segala persoalan. Sebab Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang besar, yang berjanji akan menolong kita. Dan janjinya pasti digenapi. Jangan menyerah ketika menghadapi masalah. Percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita berdoa sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Adik-adik katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang besar, yang bagi kita semua, bagi kakak, bagi adik-adik semuanya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Adik-adik, seperti pujian ini, ingat kita punya Tuhan yang besar. Ingat adik-adik, apapun yang kita alami saat ini, kita punya Tuhan yang besar, lebih dari semuanya, lebih dari apapun juga. Dia Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Mungkin kita nggak sampai seperti Bapak Paulus di penjara, sampai dipukul-pukul. Kita tidak sampai seperti itu. Tapi adik-adik, kita mau berharap sama Tuhan Yesus. Kita mau tetap memberitakan firman Tuhan. Walaupun kita jadi dibenci sama teman-teman kita dibenci sama orang lain. Tapi Tuhan mau kita tetap memberitakan firman-Nya. Karena Tuhan tetap beserta dengan kita. Karena Dia yang besar bagi kita. Adik-adik, Tuhan Yesus pasti menolongmu.
Dan janji-janji Tuhan Yesus pasti akan Dia genapi dalam hidupmu. Adik-adik ingat, jangan pernah menyerah ketika menghadapi masalah apapun. Mau itu masalah kecil, mau itu masalah besar atau apapun juga. Adik-adik, Tuhan pasti bersama denganmu, engkau pasti kuat. Karena di firman Tuhan dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu adalah pegangan kita. Firman Tuhan yang untuk menguatkan setiap kita menghadapi segalanya. Berharap sama Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, serahkan sama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kakak mau ajak adik-adik berdoa, ikuti Kak Theo berdoa. Tuhan Yesus, ajar aku untuk lebih lagi berharap kepada Tuhan. Karena aku percaya, aku punya Tuhan yang besar, yang dapat menolongku dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, jangan lupa hari ini kita ada ibadah Zoom anak-anak. Hari ini spesial banget loh, karena kita akan didoakan oleh Opa Gede. Kami mengajak teman-teman bergabung bersama-sama pada pukul 17 atau jam 5 sore melalui Zoom. Kami tunggu ya, sampai jumpa nanti. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.